Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdiansyah. Saya berasal dari PKO 3A NIM 2005 112 261. Di sini saya akan mempresentasikan atau membaca hasil resume saya tentang latihan mental dalam olahraga. Baiklah, langsung saja saya mulai. Latihan mental menurut Rifki Festiawan. Latihan mental diartikan sebagai latihan yang dilakukan atlet untuk meningkatkan fungsi berpikirnya agar dapat mengendalikan tubuh dan tindakannya berlatihan. Mental merupakan latihan yang dilakukan untuk memperoleh ketahanan mental sehingga dapat mencapai prestasi yang prima dalam setiap pertandingan. Pada makalah ini dibahas mengenai latihan mental dalam kajian olahraga, jenis-jenis latihan yang digunakan, penelitian yang relevan, serta beberapa teori yang mendasari latihan mental. Makalah ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa latihan imagery efektif untuk meningkatkan performa, meskipun pengaruh bersifat tidak langsung, sehingga pelatih diharapkan menjadi konselor yang mampu memahami karakter atlet asuhannya dan bisa memberikan bimbingan konstruktif untuk membangun kesiapan dan kekuatan mental para atlet. Konsep latihan yang sering tidak diterapkan adalah latihan mental yang berdasarkan gambaran keadaan pada saat pertandingan di atas. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa mental atlet merupakan dasar yang harus dilatih dalam pemusataran latihan. Dengan demikian, atlet dapat tampil prima dalam setiap pertandingan dan dapat mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penting menyatukan antara tubuh dan pikiran atau body and mind. Dan latihan mental berperan di dalamnya. Pelatihan mental merupakan latihan dilakukan untuk memperoleh ketahanan mental sehingga dapat mencapai prestasi yang prima dan setiap pertandingan bertahapan. Latihan mental menurut Weinberg dan Gold 1995, tahapan atau fase latihan mental terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tahapan pendidikan. Tahapan ini merupakan tahapan pemberian penjelasan mengenai latihan mental agar atlet merasa familiar terhadap keterampilan mental. Tahapan ini juga bertujuan untuk agar atlet dapat betapa pentingnya mempelajari hal tersebut. Pada tahap ini dapat didahului dengan diskusi tentang pertandingan mental. Beberapa kali latihan mental sudah pada tahap ini. Diharapkan dapat diketahui bagaimana kemampuan individu dan apa yang menjadi kebutuhannya. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mencapai otomatisasi, mengajarkan integrasi keterampilan psikologi ke dalam situasi atau gerakan, dan mensimulasikan pada situasi kompetitif. Bentuk pelatihan mental menurut Valley dalam Weinberg dan Gold 1995, keterampilan psikologi atau mental dapat dikembangkan melalui metode pendidikan 6 dan latihan ada 4, yaitu goal setting, physical relaxation, talk and atau exertion control, dan imagery. Goal setting atau penetapan sasaran merupakan dasar dari latihan mental menurut Nasution.
2009. Ada 3 syarat yang perlu diingat agar sasaran tersebut bermanfaat, yaitu sasaran harus menantang, sasaran yang ditentukan harus dibuat sedemikian rupa sehingga atlet merasa tertantang untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran harus dapat tercapai. Buatlah sasaran ini yang cukup tinggi, akan tetapi tidak terlalu tinggi. Atlet harus merasa bahwa sasaran yang ditetapkan itu adalah dapat tercapai jika ia berusaha keras. Sasaran harus meningkat mulai dari sasaran yang relatif rendah, kemudian sasaran tersebut dibuat semakin lama semakin tinggi, sehingga semakin sulit pencapaian. Jika atlet bisa berlatih keras, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Relaksasi Jacobson memberikan pengertian sebagai berikut. Relaksasi adalah terapi atau latihan relaksi untuk membawa seseorang pada keadaan rileks pada otot. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.